Halo semuanya, saya Neoktari dan pada video kali ini saya akan membahas materi bab 7 yaitu pandangan sosial konsumen. Yang pertama itu ada pengaruh keluarga konsumen. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembelian suatu produk, akan tetapi pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk dikarenakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adanya motivasi dan yang kedua adanya daya beli. Nah, keluarga sama dengan perusahaan. Jadi, keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan struktur permintaan atau pakaian, makanan, perabot rumah, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk ini, seperti perjalanan restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas pilih. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dan membeli keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi yang pertama iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, dan distribusi. Kemudian yang kedua ada pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosiopsikologis. Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri dan juga memikirkan dia berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yang pertama ada keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua ada kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional, dan di samping itu kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Kemudian yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial keluarga dalam masyarakat. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan juga merupakan proses sosialisasi yang terarah. Dan yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial. Makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil. Misalnya, mode busana apa yang ngetren pada mahasiswa sampai akhir tahun ini, aksesoris apa yang sering mereka gunakan. Sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dan dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dan diidentifikasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan dapat digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, yang selanjutnya adalah pengaruh strata sosial konsumen atau pengaruh kelas sosial konsumen. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kelas sosial, Angel, Blackwell, dan Minard pada tahun 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Kahl yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori. Sebagai berikut, yang pertama adalah variabel ekonomi. Pada variabel ekonomi, terdapat di dalamnya itu pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Dan pada variabel politik ada kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Dan yang terakhir adalah variabel interaksi. Pada variabel interaksi ini terdapat prestis pribadi,
asosiasi, dan sosialisasi. Kemudian materi terakhir pada bab ini adalah pengaruh kelas sosial dan status terhadap pembelian dan konsumsi. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarkis dan alamiah. Dikarenakan aspek hierarkis, kelas sosial begitu penting bagi pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan. Apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah? Memang di sini terlihat begitu ada ketidakadilan dan jarak terhadap konsumen. Namun, itu semua merupakan segmentasi yang alamiah karena semua sudah terjadi dan tercipta dengan sendirinya. Oke, sekian pembahasan dari pembelajaran materi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.